Halo guys, selamat hari Minggu. Buat teman-teman Kristen yang lagi beribadah, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Juga buat teman-teman Muslim yang mungkin lagi santuy-santuy di rumah, lagi nonton Korea drama mungkin, atau lagi bersih-bersih rumah, atau lagi masak-masakan enak, rendang mungkin, atau apa kek di hari Minggu karena hari ini kan nggak kerja biasanya. Pokoknya buat kita semua selamat hari Minggu ya. Nah, hari ini aku nggak bakal bahas sesuatu yang rumit seperti kritik teks atau studi teks dan sebagainya. Nggak. Hari ini aku bakal bawain sebuah renungan buat kita orang-orang Kristen dengan judul Bangga Menjadi Orang Kristen. Nah, sebelum kita lanjut, aku pengen tanya ini kepada kamu. Iya, kamu yang nonton videoku. Lihatin mataku. Kamu bangga nggak jadi orang Kristen? Coba kamu pikirin, bangga nggak aku jadi orang Kristen? Bang, aku Muslim. Iya, pertanyaannya nggak buat kamu. Buat orang Kristen saja. Bangga nggak kita menjadi orang Kristen? Seharusnya menjadi orang Kristen itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Dan pada video kali ini, pada renungan kali ini, aku pengen bahas 2 alasan kenapa kamu harus bangga menjadi orang Kristen. Jadi mari kita langsung saja kepada alasan-alasannya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus bangga menjadi orang Kristen? Karena kita punya Allah yang hebat. Maksudnya Allah yang hebat gimana? Bukannya Allahnya orang Islam, Allahnya orang Hindu, Allahnya orang Buddha, Allahnya orang Konghucu, orang Mesir, orang Yunani itu hebat-hebat. Bahkan ada yang bisa tanah, air, api, dan udara. Bukannya itu hebat? Iya, mungkin saja itu bisa hebat. Tetapi inti dari kataku Allah itu hebat adalah konsep tentang bagaimana Allah kita bekerja. Nah, kalau di dalam agama-agama kebanyakan itu diajarkan bahwa kita sebagai manusia harus mencari Allah. Karena itulah yang terjadi sepanjang sejarah. Bahwa manusia mencoba untuk mencari Allah. Oleh karena itu kita diajarkan untuk berbuat baik, kita diajarkan untuk bersedekah, kita diajarkan untuk beramal, memberikan zakat, kita diajarkan untuk berpuasa, kita diajarkan untuk memberikan persembahan, memberikan sesajen dan sebagainya. Itulah ajaran agama pada umumnya, bahwa manusia harus mencari Tuhan dengan usaha sendiri. Tetapi dalam kekristenan itu berbeda. Dalam kekristenan kita diajarkan bahwa ternyata bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah sendiri yang mau mencari manusia. Kenapa Allah mau mencari manusia, Bang? Jawabannya simpel, teman-teman. Allahumma habbah. Karena Allah itu kasih. Dan karena kasih Allah ini, kasih Tuhan ini, maka Dia sendiri yang mau menjadi manusia dan diam di antara kita, kemudian disalibkan menebus dosa kita, supaya orang yang percaya kepadanya nggak binasa, nggak masuk neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan ini dijelaskan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Berbunyi demikian. Houtos gar egapesen ho theos ton kosmon, hoste ton uion ton monogene edoken. Hina pas ho pisteuon eis auton me apoletai al echezoen aion nion. Artinya dalam bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi itu alasan yang pertama mengapa kita harus bangga menjadi orang Kristen. Karena Allah kita sendirilah yang mau turun untuk mencari manusia. Bahkan tujuan dari Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia ini, dituliskan di dalam Lukas. Dikatakan, sebab anak manusia datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alasan yang kedua kenapa kamu harus bangga menjadi orang Kristen adalah karena ajaran kekristenan itu semata-mata didasarkan pada kasih. Bukan saja didasarkan, tetapi ajaran kekristenan itu semuanya tentang kasih. All about love. Nah, di dalam kekristenan kita diajarkan bukan menjadi standar dunia, kasihnya dunia. Karena kasihnya dunia sama kasih yang diajarkan oleh Yesus itu beda. Kasih yang diajarkan oleh dunia dan agama kebanyakan itu berkata begini, kalau kamu baik sama aku bakal baik sama kamu. Betul nggak? Tapi kalau kamu jahat sama
aku bisa lebih jahat dari kamu. Itu yang diajarkan oleh dunia. Baik sama orang yang baik sama kita, dan jahat sama orang yang jahat sama kita. Tetapi Yesus Tuhan kita mengangkat levelnya dari level dunia menjadi level pengikut Kristus. Yaitu apa? Kasihilah musuhmu. Itu kata Yesus. Artinya bukan mengasihi orang yang sayang sama kita, membenci orang yang benci sama kita. Tetapi kata Yesus, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jika seorang menampar pipi kananmu, maka berikan juga kepadanya pipimu yang sebelah. Itu kata Yesus. Jika seorang mengambil bajumu, maka berikanlah kepadanya jubahmu. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Kenapa Yesus mengatakan kasihilah musuhmu? Karena jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, benci orang yang membenci kamu, maka apa bedamu? Apa jasamu? Apa kelebihanmu? Soalnya orang jahat juga berbuat demikian. Orang jahat itu sayang sama orang yang sayang sama mereka, benci sama orang yang benci mereka. Mereka sayang keluarga mereka, mereka sayang teman mereka, tetapi mereka membenci musuh-musuh mereka. Dan dunia mengajarkan jelas, sayang sama orang yang sayang, benci sama orang yang benci sama kita. Tapi Yesus tidak mengajarkan demikian. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, supaya kamu sebagai orang Kristen berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia sayang orang yang sayang sama mereka, benci sama orang yang benci mereka, maka sebagai orang Kristen, kamu harus sayang orang yang benci sama kamu dan tidak membenci siapapun di dunia ini. Nah, itulah dua alasan kenapa kamu harus bangga menjadi orang Kristen. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom Aleichem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sopan santuy. Dadah.